Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke part yang kedua, sesi ke-14 hari ini. Kita masuk pertama bicara mengenai cara pengendalian ataupun teknik pengendalian mikroorganisme yang paling sederhana, yaitu menggunakan cara cleaning dan sanitasi. Cleaning dan sanitasi tujuannya tidak lain adalah upaya untuk mengurangi jumlah populasi mikroba. Tujuannya tidak membunuh seluruhnya, tetapi mengurangi jumlah populasi dari jenis-jenis mikroba yang ada pada suatu tempat ataupun ruangan. Nah, prinsip dasar di dalam cleaning dan sanitasi ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang tidak dapat menyediakan sumber-sumber nutrisi bagi pertumbuhan mikroba, sekaligus untuk membunuh sebagian besar dari populasi mikroba. Jadi kegiatan kita di rumah, menyapu, membersihkan lingkungan, dan seluruhnya itu tidak lain adalah masuk dari teknik cleaning dan sanitasi. Bagaimana caranya kita untuk menghilangkan sumber-sumber nutrisi dari mikroba, hingga mikroba tidak bisa hadir di ruangan ataupun lantai, di dinding, atau yang lainnya, yang menjadikan tempat-tempat tumbuhnya jenis-jenis dari mikroba. Yang kedua ada yang disebut dengan teknik desinfeksi. Nanti caranya itu desinfektan ya. Jadi tekniknya desinfeksi, yaitu cara yang dilakukan dalam tujuan untuk pembasmian, untuk penghambatan, jadi membasmi atau membunuh bisa dilakukan dengan cara desinfeksi. Kemudian dengan cara ini juga dilakukan untuk menghambat atau melakukan penyingkiran dari berbagai jenis mikroba patogen. Nah, proses desinfeksi ini tidak lain adalah proses pengaplikasian dari berbagai bahan kimia yang masuk kelompok disinfektan terhadap berbagai jenis peralatan-peralatan dari lantai, dinding, lingkungan, pekarangan, atau lainnya yang tujuannya untuk membunuh sel-sel vegetatif dari mikrobial saja. Jadi yang bisa dibunuh oleh kelompok desinfeksi ini hanyalah kelompok sel-sel vegetatif dari mikroba. Nah, desinfeksi ini hanya diaplikasikan pada benda-benda mati saja, pada dinding, pada lantai, pada barang-barang yang masuk kelompok benda mati. Tapi jangan digunakan terhadap makhluk hidup. Jadi ini akan menimbulkan efek samping. Kemudian intinya bahwa desinfeksi ini tujuannya untuk berguna membunuh sel saja dan tidak mampu untuk membunuh spora. Jadi spora atau jenis bakteri yang memiliki kemampuan membentuk endospora, maka tidak bisa dibunuh dengan cara desinfeksi ini. Jadi tentu gunakan cara lainnya yang lebih baik. Yang ketiga yaitu C, antiseptik. Antiseptik adalah cara untuk mencegah dari infeksi yang terjadi pada jaringan hidup, pada makhluk hidup yang disebabkan oleh mikroba. Jadi infeksi jaringan ketika kita terjadi luka, maka di sana tempat masuknya sumber-sumber mikroorganisme ke dalam jaringan tubuh yang ada di bagian dalamnya. Nah, antiseptik merupakan aplikasi senyawa kimia yang bersifat antiseptis terhadap tubuh guna untuk melawan infeksi atau mencegah terjadinya pertumbuhan mikroorganisme. Prinsip dasarnya sederhana saja. Jadi antiseptik itu tidak lain adalah cara untuk menghancurkan atau menghambat aktivitas mikroba. Ini sebelah kanan ada beberapa jenis merek dari kelompok antiseptis. Orang biasanya menggunakan Dettol, ini biasanya banyak di pasaran. Kemudian ada jenis antiseptik gel berbentuk jelly. Ini juga bisa digunakan untuk pengendalian mikroorganisme. Yang keempat ada yang kita sebut dengan sterilisasi ataupun suci hama. Jadi suci hama atau sterilisasi ini sudah masuk kelompok menggunakan mesin-mesin tertentu
yang gunanya adalah untuk pemusnahan atau penyingkiran semua mikroba-mikro hidup dari benda-benda, atau partikel-partikel yang ada di lingkungannya. Nah, proses ini biasanya menghancurkan semua jenis kehidupan mikroorganisme sehingga betul-betul menjadi steril. Jadi biasanya menggunakan peralatan-peralatan medis, ada gunting, jarum tusuk, dan sebagainya, itu bisa dilakukan proses suci hama atau sterilisasi menggunakan mesin sterilisasi. Ada dua metode yang sering digunakan, baik kalau di bagian medis atau lainnya. Pertama, sterilisasi menggunakan panas kering, metode panas kering. Yang kedua ada metode lembab atau panas lembab. Nah, ini beberapa jenis alat sterilisasi yang ada di berbagai jenis rumah sakit. Ini yang kita sebut dengan autoclave. Kemudian ini juga masuk kelompok autoclave hot air steril dengan pemanasan udara, autoclave. Kemudian ini sterilisasi dari jenis lainnya. Jadi semua ini ditujukan atau digunakan untuk peralatan-peralatan medis saja. Jadi ketika kita ingin mensterilkan, dimasuk saja dalam oven ini, maka dia bisa menjadi steril. Pertama kita lihat sterilisasi dengan cara panas kering. Nah, biasanya ini digunakan untuk mensterilisasi alat-alat laboratorium. Jadi alat-alat laboratorium sebelum digunakan, maka biasanya kita lakukan proses sterilisasi dulu. Nah, suhu efektif yang digunakan panas kering ini lebih kurang 160 derajat Celcius yang nanti dipanaskan selama 2 jam. Kemudian alat yang digunakan biasanya menggunakan oven, jadi bukan oven kue ya. Jadi ada oven khusus yang digunakan untuk sterilisasi. Yang kedua ada metode panas lembab. Nah, metode panas lembab ini prinsipnya adalah menggunakan uap jenuh yang bertekanan tinggi. Jadi uap jenuh bertekanan tinggi. Nah, metode ini sangat efektif dalam proses sterilisasi karena menyediakan suhu jauh di atas titik didih. Jadi dia menggunakan uap, jadi uap menggunakan uap dengan panas di atas titik didih. Prosesnya sangat cepat, daya tembusnya kuat, dan kelembaban yang terjadi sangat tinggi, sehingga memudahkan terjadinya koagulasi protein yang ada di dalam sel mikroba. Jadi terjadi penggumpalan protein dan pada akhirnya akan mematikan dari mikroba itu. Suhu efektif penggunaan panas lembab menggunakan mesin uap ini sekitar 121 derajat Celcius pada tekanan 5 kg per cm persegi. Nah, biasanya alat-alat yang digunakan ini memang agak lebih mahal dibandingkan dengan alat sterilisasi panas kering tadi, yaitu autoclave. Kemudian ada yang menggunakan pressure cooker seperti Magic Jar ataupun rice cooker, tetapi ini berbentuk pressure cooker. Jadi tekanan uap yang dilakukan sehingga ini akan menyebabkan mikroorganisme dapat musnah atau mati. Yang ketiga, menggunakan suhu panas. Suhu panas ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama ada metode tindalisasi. Metode tindalisasi ini menggunakan uap jenuh yang bertekanan tinggi juga. Pemanasan yang dilakukan biasanya pada makanan dan minuman kaleng. Pada makanan dan minuman kaleng. Nah, biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri makanan dan minuman. Sterilisasi menggunakan tindalisasi ini dapat membunuh sel-sel vegetatif sekaligus nantinya mampu juga membunuh spora-spora mikroba tanpa merusak zat-zat yang terkandung di dalam makanan maupun minuman yang dilakukan proses sterilisasi atau pengendaliannya. Di tindalisasi ini suhu pemanasannya lebih kurang 65 derajat Celcius yang dilakukan selama lebih kurang 30 menit dalam waktu 1 hari
berturut-turut ya, 3 hari berturut-turut ini. Waktunya 3 hari berturut-turut. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan pasteurisasi. Pasteurisasi adalah proses pembunuhan mikroba patogen dengan suhu terkendali berdasarkan waktu kematian termal bagi tipe-tipe patogen yang paling resisten untuk dibasmi. Nah, pasteurisasi ini merupakan metode awalnya adalah yang dilahirkan oleh Louis Pasteur untuk melakukan sterilisasi pada susu sapi. Maka ini menjadi berkembang merupakan sebuah metode yang cukup bagus di dalam proses menahan agar mikroba tidak bisa tumbuh atau masuk ke dalam susu yang nantinya sangat penting di dalam proses industri susu. Dalam proses pasteurisasi yang terbunuh itu nanti hanyalah bakteri patogen saja atau bakteri penyebab kebusukan. Terjadinya kebusukan pada susu atau lainnya, namun tidak pada bakteri-bakteri lainnya di luar dari bakteri patogen dan bakteri pembusuk dari makanan. Biasanya metode pasteurisasi ini memang khusus untuk makanan dan minuman ya. Biasanya untuk sterilisasi susu, anggur, dan makanan-makanan yang masuk kelompok asam lainnya. Suhu pemanasannya lebih kurang 65 derajat Celcius selama lebih kurang 30 menit. Nah, ini beberapa jenis hasil produk susu yang sudah melalui proses pasteurisasi. Terasa demikian untuk part yang kedua.